Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar adalah kita berdoa. Silakan pimpin kita kelas. Said, tafakur, al-qiyam, ayana berak dasana yawma bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita belajar, Bapak absen terlebih dahulu. Adrianti, Hadir Pak. Nisa, Hadir Pak. ada yang tidak hadir? Sepertinya teman kita tidak hadir 2 orang. Ya Pak. Tidak ada alasan. Mungkin sakit Pak. Ya, baiklah, terima kasih ke kelas. Baik, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang tokoh Islam di Indonesia. Sekarang kita masuk kepada sejarah Islam di Indonesia. Dalam sejarah Islam di Indonesia, yang pertama kita masuk kepada kondisi sebelum Islam. Di mana pada masa itu masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, di mana dia melakukan dengan cara mengelola sumber daya alam, baik itu yang ada di sawah, laut, dan yang ada yang dapat mereka manfaatkan. Selanjutnya, dengan beraneka ragam jenis tanam, jenis sumber daya ini, mereka mengelola tersebut dengan membagi-bagikannya kepada masyarakat yang ada di sekitarnya bagi yang membutuhkan. Jadi masyarakat sebelum Islam itu bekerja sebagai mata pencahariannya itu petani dan nelayan yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai yang akan menggunakannya. Dan secara garis besar Islam masuk ke Indonesia yaitu melalui jalur perdagangan, perkawinan, budaya, dan lain-lainnya. Ada 4 teori yang menyatakan Islam itu masuk ke Indonesia, yaitu yang pertama teori Mekah, di mana Islam masuk ke Indonesia yaitu dibawa oleh orang-orang bujarat Arab yang melakukan suatu perdagangan, di mana perdagangan tersebut orang Arab tersebut pergi ke Indonesia lalu berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Selanjutnya yaitu teori Persia, di mana teori Persia yaitu Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Persia, yaitu orang Irak. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori Gujarat, di mana teori Gujarat ini bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Gujarat yang datang ke Indonesia dengan melakukan berbagai tradisi perdagangan dan mengembangkan budaya-budaya Islam. Selanjutnya yang keempat yaitu teori Cina, di mana teori ini ahli sejarah Cina yaitu Profesor Slamet Mojana. Dengan teori ini dia menyatakan bahwa ada kemiripan antara kebudayaan Cina dan Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang selanjutnya yaitu kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu kerajaan Samudra Pasai.
sebelum Bapak masuk kepada Samudra Pasai ini, apakah ada anak Bapak yang tahu kerajaan Samudra Pasai ini? Ya, silakan Arjanti. Kerajaan Islam Samudra Pasai itu kerajaan pertama kan Pak? Ya, terus pendirinya, kerajaan pertamanya? Kerajaan pertamanya Sultan Malik Al-Saleh. Oh, ya bagus. Itu kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, di mana raja pertamanya itu Sultan Malik Al-Saleh. Di mana Sultan Malik Al-Saleh ini mengembangkan agama Islam, maksudnya mengembangkan Islam di Samudra Pasai ini dengan cara bertahap-tahap. Dan dia juga setelah Malik Al-Saleh ini wafat, banyak raja penggantinya di bawah itu Sultan Malik lahir, Sultan Malik Zainal Abidin, dan juga banyak lagi anak-anaknya di bawah. Dan kerajaan Samudra Pasai ini penerusnya yaitu dari keturunan Malik Al-Saleh semua ya. Ya Pak. Selanjutnya yang kedua yaitu kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ada yang tahu? Ada. Ya, cuma Kerajaan Aceh, kerajaan yang terletak di Aceh. Udah Pak. ya jawabannya cukup bagus karena kerajaan Aceh yang terletak di Aceh. Jadi raja pertama di kerajaan Aceh ini adalah Sultan Malik Muhammad Shah, di mana Sultan Malik Muhammad Shah ini menggantikan posisi Sultan Alauddin Syariah Shah yaitu Sultan Muda. Selanjutnya itu kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama itu kerajaan Demak, yang kedua Mataram, yang ketiga yaitu kerajaan Cirebon. Dari materi yang Bapak jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya atau sudah paham? Saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang Bapak ajarkan tadi, saya ingin bertanya, pada tahun berapa saja menurut teori-teori tersebut Islam masuk ke Indonesia? Sekian, terima kasih. Ananda Anissa sangat bagus, yaitu teori Mekah ini berawal pada abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi. Teori Gujarat, teori Persia, yaitu pada abad ke-15 Masehi. Teori Gujarat yaitu pada abad ke-13 Masehi. Teori Cina yaitu masuk pada abad ke-618 Masehi. Dari jawaban yang Bapak sampaikan, apakah saudari Ananda Anissa merasa ada kejanggalan atau tidak? Alhamdulillah tidak Pak. Baiklah, terima kasih. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak mengasih tugas yaitu membuat clipping masuknya Islam ke Indonesia. Dibuat di kertas HPS F4, difotokan minggu depan. Baik Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita bacakan dengan teman-teman. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.